Halo, saya Ratang. Jangan lupa donasinya agar saya tetap semangat dalam membuat konten Lord of the Mysteries. Terima kasih. Pertemuan Tarot Club kali ini membuka salah satu informasi paling krusial dalam sejarah dunia Lord of the Mysteries. Setelah Derek berhasil lolos dari kejaran malaikat, sebuah rahasia besar mengenai organisasi kuno Rose Redemption dan silsilah para dewa mulai terungkap. Dalam laporan perjalanannya, Derek menjelaskan bahwa bocah misterius bernama Jack ternyata berasal dari pelabuhan Enmat, sebuah pelabuhan terkenal di kerajaan Loen yang menyokong pasokan barang ke Backlund. Mendengar hal ini, Glenn yang bertindak sebagai Mr. Fool langsung menyadari satu hal penting dalam diamnya. Forsaken Land of the Gods, tempat kota perak berada, ternyata tidak sepenuhnya terisolasi melainkan terhubung ke benua utara dan selatan melalui titik-titik tertentu yang belum terpetakan. Informasi paling mengejutkan datang dari catatan kuno milik Demon Hunter Colin. Berdasarkan rumor sejarah, ketika Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Tahu menaruh perhatian pada dunia, dia dikelilingi oleh 8 pemimpin para malaikat yang dikenal sebagai Raja Malaikat. Derek mengungkapkan kecurigaannya bahwa sosok Amon adalah Angel of Time, sedangkan mural di Rose Redemption menggambarkan Angel of Fate yang bernama Ouroboros. Mendengar fakta tentang 8 makhluk terkuat di bawah takhta Tuhan ini, Audrey sangat bersemangat dan langsung mencoba bertanya kepada Mr. Fool mengenai identitas 6 Raja Malaikat lainnya. Di balik kabut misteriusnya, Glenn sebenarnya juga sedang memutar otak karena dia sendiri belum mengetahui seluruh identitas mereka. Namun, melalui petunjuk dari roh jahat di reruntuhan bawah tanah, Glenn mulai menyusun potongan teka-teki tersebut dalam pikirannya. Keluarga Medici yang merupakan salah satu pendiri Rose Redemption kemungkinan besar memiliki seorang Raja Malaikat dari jalur Hunter yang bergelar Red Angel atau Angel of War. Klein juga berspekulasi bahwa anak dari Sang Pencipta, yaitu Adam, mungkin adalah salah satu dari mereka. Dia mencurigai beberapa Raja Malaikat yang tersisa saat ini bersembunyi di dalam organisasi rahasia Twilight Hermit Order yang menguasai jalur spektator tingkat tinggi. Meskipun tahu banyak, Mr. Fool hanya tersenyum tenang dan berkata kepada anggota klub bahwa mereka akan melakukan kontak dengan para makhluk agung ini di masa depan. Di sisi lain meja perunggu, Alger justru memiliki pemikiran yang jauh lebih berani dan radikal. Dia berspekulasi apakah 6 dewa ortodoks saat ini, ditambah Amon dan Ouroboros, adalah 8 Raja Malaikat kuno yang berhasil naik ke urutan 0 setelah kematian Sang Pencipta. Pemikiran ini sempat membuatnya merasa bersalah karena telah melakukan penghujatan dalam hati. Sementara itu, Emlyn, sang vampir dari ras Sanguin, hanya bisa menatap kosong karena sejarah panjang kaumnya sama sekali tidak pernah mencatat keberadaan para Raja Malaikat ini. Setelah pembahasan sejarah selesai, suasana Tarot Club kembali normal dengan transaksi antar anggota. Force berhasil menjual informasi elang laut bermata naga kepada Alger seharga 2.000 pound untuk mengumpulkan dana demi membeli kantong perut Spirit Eater miliknya. Pertemuan ditutup dengan kejutan dari Emlyn yang tiba-tiba bertanya bagaimana cara seorang Sanguine meningkatkan kekuatan tanpa bergantung pada anugerah tetua mereka. Pertanyaan belak-belakan ini langsung memicu pandangan penasaran dan penuh selidik dari seluruh anggota Tarot Club yang menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan seekor vampir legendaris. Suasana di dalam istana perunggu mendadak berubah tegang saat Emlyn White menyadari bahwa seluruh anggota Tarot Club sedang menatap ke arahnya. Alih-alih merasa terintimidasi karena ketahuan sebagai seorang Sanguine, ego tingginya justru berontak. Dalam hatinya, dia merasa ras Sanguine adalah ras yang agung, memiliki sejarah panjang, dan umur yang jauh lebih mulia dibanding manusia. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan dan penuh kebanggaan, Emlyn berkata, "Ya, aku adalah seorang Sanguine murni." Mendengar pengakuan itu, Audrey yang merupakan seorang telepati langsung bisa membaca ekspresi Emlyn. Dia tahu Mr. Moon sebenarnya sedang menutupi rasa kurang percaya dirinya dengan cara bereaksi sedikit berlebihan. Karena penasaran dengan rumor ras vampir ini, Force kemudian melayangkan sebuah pertanyaan. Mr. Moon, apakah kaum Sanguine meniru manusia dalam memberikan gelar aristokrat seperti Duke, Earl, atau Baron untuk membedakan kedudukan kalian? Mendengar pertanyaan itu, Emlyn langsung duduk tegak dan membalasnya dengan nada tidak terima. Tidak, kalian para manusialah yang meniru kami. Jauh sebelum bencana alam dan zaman kedua, Sanguine sudah memiliki gelar bangsawan ini.
Saat itu kalian manusia bahkan masih hidup di bawah kekuasaan Giant King Court. Namun, klaim sepihak dari Emlyn langsung dipatahkan oleh Derek. Sebagai remaja yang tumbuh besar di kota Perak dengan catatan sejarah yang murni, Derek menyela dengan polos namun tegas. Tidak ada catatan seperti itu dalam sejarah kota Perak kami. Menurut Blasphemy Slate, sebelum sistem ramuan yang ketat dibuat, gelar Sanguine sangat kabur. Yang ada hanyalah kepala klan, dan yang berdiri di atas segalanya adalah leluhur kalian, Lilith. Emlyn yang merasa sejarah kaumnya direndahkan langsung membalas dengan tatapan mencemooh. Sejarah Sanguine kami ditulis dengan umur panjang kami sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibatalkan oleh catatan acak dari kota Perak biasa yang kecil. Melihat perdebatan tersebut, Audrey hanya bisa tersenyum simpul dalam hati. Dia tahu jika tidak ada yang menghentikan mereka, si Little Sun yang keras kepala dan Mr. Moon yang sangat sensitif tentang harga diri rasnya ini akan terus bertengkar sampai pertemuan Tarot Club berakhir. Saat ini, Alger menyela diskusi antara The Sun dan The Moon untuk mencairkan suasana dengan berkata, "Aku tahu cara meningkatkan kekuatan Sanguine." Perhatian Emlyn langsung teralihkan dan dia bertanya, "Hey Mr. Hanged Man, pembayaran apa yang kau perlukan? Aku bisa menggunakan sebagian dari sejarah yang hilang yang dimiliki Sanguine kita sebagai gantinya." Alger mengungkapkan senyuman dan menjawab, "Tidak, kami semua anggota klub Tarot. Pertukaran informasi semacam ini tidak dipungut biaya." Emlyn dalam hati membuat penilaian awal bahwa Mr. Hanged Man benar-benar pria yang murah hati dan mulia. Emlyn kemudian membalas, "Terima kasih atas niat baikmu." Setelah berpikir selama 2 detik, Alger menjelaskan, Sanguine juga bisa mengonsumsi ramuan untuk maju. Tapi ramuannya sesuai tipe yang benar. Berbagai gereja telah melakukan sejumlah eksperimen dan hasilnya membuktikan bahwa metode ini dapat dilakukan. Namun aku tidak dapat mengetahui detail pastinya. Emlyn langsung membantah cara seperti itu, tetapi bahan utama ramuan itu berasal dari sanak saudaraku. The Hanged Man tertawa dan menanggapi, "Jangan pernah berurusan dengan hal-hal yang absolut. Misalnya, aku memiliki petunjuk tentang ciri-ciri yang ditinggalkan oleh seorang Baron Sanguine. Dia meninggal dalam konflik mendadak dan tidak punya waktu untuk menemukan penggantinya. Sedangkan bagimu, kau dapat menggunakan metode ramuan untuk menerima warisan ini dan mencegah hilangnya kekuatan Sanguine." Sebenarnya barang ini dimiliki oleh bajak laut hebat yang dikenal Alger. Karena dia tidak tahu urutan apa yang berhubungan dengan ramuan itu, dia tidak bisa menjualnya, dan bahkan sumber artisan yang baru didirikannya juga tidak begitu tertarik. Mendengar penjelasan itu, Emlyn tiba-tiba merasa bahwa Mr. Hanged Man sangat masuk akal dalam menyarankan penggunaan ramuan untuk mewarisi warisan agar kekuatan Sanguine tidak hilang. Oleh karena itu, Emlyn bertanya, "Berapa harganya?" Alger terkekeh dan menjawab, "Antara 4.000 dan 5.000 pound. Aku tidak akan tahu pasti sampai aku menemukan pemiliknya." Alger belum pernah berkomunikasi dengan bajak laut hebat itu sebelumnya, tapi dia yakin selama harganya tidak terlalu mahal, bajak laut itu akan menerimanya demi mendapatkan keuntungan. Mendengar nominal tersebut, Emlyn langsung berseru, 5.000 pound? Dalam hatinya, Emlyn menghitung bahwa dengan uang sebanyak itu, dia bisa membeli beberapa boneka yang sudah lama dia incar. Bahkan dia bisa mendapatkan beberapa baju baru untuk semua bonekaku. Reaksi pertamanya adalah menghentikan transaksi semacam itu. Namun, dia memikirkan kebaikan leluhur dalam dirinya, kemuliaan Sanguine, dan identitas dirinya sebagai penyelamat ras, membuat dirinya sejenak berada dalam posisi yang sulit. Alger tidak mendesaknya dan berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum, "Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit. Kau dapat meluangkan waktu dan memikirkannya." Emlyn pun menghela nafas lega dan menjawab, "Baiklah." Audrey bergumam kagum dalam hati kepada Mr. Hanged Man, lalu dia menoleh ke arah Mr. Moon dan berkata kepada semua anggota klub Tarot, "Semuanya, apakah kalian punya berita tentang buah dari pohon tetua dan darah naga cermin?" Emlyn menjawab tanpa ragu-ragu, "Ya." Emlyn sebelumnya telah menghasilkan banyak uang karena pembelian bahan-bahan Beyonder oleh seorang detektif tertentu. Oleh karena itu, pada setiap pertemuan Sanguine, dia selalu memperhatikan informasi tersebut. Tanpa menunggu desakan Miss Justice yang penuh semangat, Emlyn melanjutkan,
Harga buah pohon tetua adalah antara 600 dan 700 pound, dan darah naga cermin tidak melebihi 100 pound. Aku tidak ingat jumlah pastinya, tetapi kau harus membayarku tambahan 50, bukan 100 pound. Seperti yang kau tahu, aku harus mengambil risiko dan membuang-buang waktuku. Inilah yang dipelajari Emlyn dari Sherlock Moriarty. Dan dia merasa biaya perantara ini sangat bagus dan masuk akal untuk dibayar. Tanpa ragu, Audrey dengan senang hati memilih untuk menerima kesepakatan itu begitu Emlyn selesai berbicara. Deal! Audrey tahu masalah harga masih bisa dinegosiasikan. Tapi menurutnya hal itu tidak perlu karena dia takut kesepakatannya batal jika membuat marah pihak lain. Bagi Audrey, yang paling penting adalah maju ke urutan 7. Dia teringat perkataan Kaisar Rosell bahwa masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Suasana hati Audrey yang berat akhir-akhir ini membaik karena setelah pesta tahun baru, dia menerima kendali atas kekayaannya senilai 40.000 pound, serta hadiah perhiasan dan aset senilai lebih dari 20.000 pound dari keluarganya. Untuk uang tunai, dia memegang 5.000 pound. Kontribusinya terhadap kabut besar di Backlund telah diubah menjadi sumber daya politik Earl Hall, sehingga bankir bangsawan besar menawarkan to pay segala biaya mistisnya. Namun karena tidak berani mengungkapkan niatnya mengincar Sequence 7, dia hanya bisa menggunakan uang saku dan tabungannya. Dalam hati, Audrey merasa bisa melunasi hutangnya pada Glen bulan ini dan membayar 2.000 pound kepada pemuja Mr. Full bulan depan tanpa merasa ketat sama sekali. Emlyn yang terkejut dengan kekayaan Audrey hampir gagal bereaksi sebelum bertanya dengan bingung bagaimana kita menyelesaikan kesempatannya. Audrey menjelaskan sambil tersenyum tipis. Dengan berkorban kepada Mr. Full, Audrey sangat proaktif dalam mendapatkan persetujuan The Fool dengan menyiapkan persyaratan ritual yang sesuai. Ketika Emlyn menerima 2 perkamen kulit kambing itu, dia menatapnya dengan bingung, karena cara berdagang ini berada di luar imajinasinya. Baru pada saat itulah dia memahami secara mendalam bagaimana klub tarot berbeda dari organisasi rahasia pada umumnya. Melihat transaksi antar anggota, Klein sangat senang karena seiring berjalannya waktu, saluran perdagangan klub tarot terus berkembang, sehingga keinginan setiap orang lebih mudah diperoleh. Selagi berpikir, Klein mengendalikan The World dan berkata dengan suara serak, "Aku memiliki petunjuk tentang karakteristik yang ditinggalkan oleh seorang psikiater. Miss Justice, apakah kau membutuhkannya?" Klein tidak memilih untuk merebut bisnis Emlyn karena dia tahu Miss Justice juga memelihara hewan peliharaan dengan jalur yang sama. Audrey pun hampir tidak ragu-ragu menjawab, "Tentu saja." Idenya sangat sederhana. Jika bertemu dengan serangan musuh, Susie yang ikut maju memberikan kejutan akan membuat segalanya lebih meyakinkan. The World kembali menambahkan dengan suara pelan, "Ini akan memakan waktu tertentu, mungkin 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Audrey merespon tanpa beban karena tahu Susie belum selesai mencerna ramuan telepati miliknya. Tidak masalah. Klein membuat The World memandang The Hangman dan tertawa kecil mengajukan kerjasama. "Apakah kau tertarik membantuku menjual barang? Harganya tidak kurang dari 3.500 pound. Kau akan diberikan biaya komisi 15%. Alger yang penasaran dengan barang baik yang dimiliki The World langsung menyetujuinya terlebih dahulu sebelum bertanya dengan penuh minat. "Senang bisa bekerja sama denganmu. Barang apa itu?" The World terkekeh menjelaskan khasiat barang tersebut, karakteristik yang ditinggalkan oleh Beyonder dan setara dengan urutan ekonomi 6. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan seseorang mengubah penampilan dan bentuk tubuhnya. Ada penambahan kekuatan seperti pertarungan jarak dekat dan pengendalian tembakan. Tentu saja efek yang dapat dihasilkan akan bergantung pada ide dan standar artisan. Mendengar penjelasan karakteristik urutan 6 tersebut, Audrey dan Force memiliki ide yang sama pada saat yang bersamaan untuk menginginkannya. Namun Force hanya menghibur pikiran itu. Sedangkan Audrey langsung membuka mulutnya dan bertanya kepada Alger dengan mata berbinar. "Mr. Hangman, bisakah aku melakukan pre-order item mistik yang diproduksi oleh artisan menggunakan karakteristik ini? Selama efek perubahan penampilan seseorang masih ada." Dalam hatinya yang sangat santai, Audrey menambahkan bahwa ayahnya pasti akan setuju jika dia membeli barang mistis yang tidak memiliki efek samping negatif tersebut. Nantikan konten selanjutnya ya.